ciri-ciri tanda Rasulullah hadir kalau seorang berselawat. Apa? Ceramah itu Anda masih ingat nggak? Apa ciri-cirinya? Bulu roma berdiri. Kalau Najmuddin Kubra mengatakan apa? Iya jeri. Selawat itu mengalir saja di lisan dia. Itu tanda dia hadir. Ini paling pas ya. Tidaklah seseorang membaca salam kepadaku, ngirim salam kepadaku, kecuali Allah kembalikan ruhku. Kalimat arudda alaih salam, itulah yang kita sebut hadir. Wahai ahli hadis, wahai para mufti yang terlalu cepat memfatwakan hal-hal sebelum berpikir, itu yang hadis ini salah nggak kalau diterjemahkan Rasulullah hadir menjawab salam? Kata beliau, fa'arudda alaihi salam, aku langsung jawab salamnya. Itu hadir atau tidak? Hadir. Hadir secara rohani. Hadir secara apa? Rohani. Terus gimana dengan hadis kursi? Ana inda zanni abdi. Aku berdasarkan persangkaan. Itu ada kata kuncinya, abdi. Abdi itu yang mana? Abdi itu orang yang mengaku dirinya tidak mengenal hakikat Allah itu sendiri. Alhamdulillah hadana li tauhidihi la ilaha illahu walhamdulillahilladzi as'adana biqaulihi fa'lam annahu la ilaha illallah walhamdulillahilladzi rafa'ana bidzikrihi wa bidzikri ismi habibihil Mustafa Ahmad. Rabbi salli wa sallim barik alaihi nushidukum bi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa aftah lana ya fattah futuhal 'arifin warfa'na ya rafi' al-hujab an-nuraniyah wa zulmaniyah hatta na'rifaka haqqa ma'rifatik wa hatta na'taqida fika bi an laysa kamithlihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya rabbal alamin. Taib, sebelumnya para abuya sudah menghantarkan bagian fasal-fasal pertama dari kitab ini, dan sampailah pada kalimat yang sering kita ulang tentang fa'alam annahu la ilaha illallah. Dan ada hadis, man mata wa huwa ya'lam, siapa yang meninggal dan dia ya'lam. Apa arti ya'lam? He know, ya, dia tahu, dia berilmu bahwa la ilaha illallah dakhala jannah, dia pasti masuk surga, ya. Lalu hadis yang masyhur lagi, ya, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat misi agung, kalimat tertinggi, termulia yang aku katakan dan semua nabi katakan sebelumku adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, itu tambahan dari kita. Berarti kita lagi belajar mutiara termahal atau biasa-biasa aja? Jadi kita lagi bahas hal yang spesial atau hal yang biasa-biasa aja? Ini yang kita bahas adalah afdalu ma qultu. Dari semua kalam Nabi, ini yang paling mulia. Dari semua kalam para anbiya, para nabi-nabi, ini kalam paling tinggi. Ya, itu sebabnya di bulan Ramadan ini, karena Ramadan adalah afdalus syuhur, afdal, bulan paling afdal, paling tinggi, paling utama, dan kita sedang membahas nama, kalimat yang paling sempurna, paling utama di sisi Allah, di sisi Rasulullah. Maka ijtama'a fi hadhihi layali al-afdaliyat al-muta'addidah. Jadi malam ini dan malam-malam beberapa hari dan selanjutnya insya Allah sampai akhir Ramadan, kita sedang bersama dengan kelipatan-kelipatan yang mulia, ya. Lalu kalau antum sudah paham ini masih cari-cari yang lain, ya berarti qalbuka
la tubsir, ya. Kolbumu mati, kolbumu buta, ya. Ya, dan sekarang kita masuk ke halaman 13, betul? Ya, ada satu kalimat sebelum kita masuk, ya, hadis. Sebenarnya ini lebih tepatnya asar, ya. Al-yakin huwal iman kulluh. Ini kalam Sayyidina Ali sebenarnya, tapi jika disebut hadis, maka hadisnya dhaif. Al-yakin huwal iman kulluh. Yakin itu iman, semua iman itu isinya. Kalau yakin bagi sebagian Mu'tazilah itu cukup al-ilmu, pengetahuan. Nah, tapi perhatikan di awal saya membuka daurah, ya, ilmu menurut ahli hadis yang diperoleh dari teks secara empirik, dibaca, didengar. Oke. Ilmu menurut ahli akidah, ahli kalam, ahli usul fikih, ahli fikih yang dari istidlal. Istidlal apa artinya istidlal? Ada teks, lalu teksnya dipahami, diramu, lalu ketemulah saripati dari teks itu namanya istidlal. Jadi kalau ahli hadis cukup dengan as-sama, ya. Ini ahli hadis. Kalau ahli akidah dan ahli usul fikih, al-istidlal. Sedangkan orang-orang yang eksperimen, al-ikhtibar, ya. Apa al-ikhtibar? Al-ikhtibar berarti diuji, dites, eksperimen, ya. Kata Imam Ghazali, ini kalam penting sekali, seingat saya ada di Al-Munqiz Minad Dalal. Al-ikhtibar ini kan banyak dipakai oleh para saintis, ilmuwan sains, ya. Istidlal tadi siapa? Kalami dan usuli. Kalau as-sama, mendengar langsung. Makanya kalau orang ilmunya, mohon maaf, Quran ayat sekian nomor sekian, hadis Bukhari nomor sekian halaman sekian, ya, itu hadis, ya, ahlul akhbar, ya, ahli riwayat, berarti ahli hadis, muhaddis, ya. Itu benar, tapi itu level yakin paling bawah. Level yakin yang menengah itu ahli kalam, ahli usul. Mereka baca ayat, lalu mereka ramu, jadilah kitab Al-Um Imam Syafi'i. Jadilah kitab Al-Ibanah Imam Asy'ari. Jadilah kitab-kitab tafsir, jadilah kitab-kitab fikih, usul fikih, ya. Adapun yang ketiga ini, nah ini kebanyakan kepada saintis. Tapi, kata Imam Al-Ghazali, berdasarkan pengamatan dia, yang paling dekat dengan eksperimen itu adalah kelompok keempat, ya. Kalau keempat ini bukan sama, bukan istilal, bukan ikhtibar. Apa Bu ya? Prosesnya apa namanya? Ya, itu bahasa Inggrisnya itu, bahasa Londonya itu, ya. Bahasa teks kitabnya apa? Zauk itu ininya, hasilnya itu. As-suluk wah, ada wahnya nggak? Nah, ini yang kita sebut al-mukasyafah. Tentu di situ kalau mukasyafah untuk kolbu, yang berikut musyahadah untuk sir dan yang lebih dalam dari sir. Jadi, ini para sufi. Saya udah kasih pertanyaan kemarin bahwa Nabi itu baca kitab Sahih Bukhari ya? Bukharinya belum lahir. Pertanyaannya salah, benar ya. Imam Bukhari belum lahir, lahirnya tahun 194. Oke. Berarti ilmu Nabi, mohon maaf ahli hadis, saya juga alhamdulillah sampai hari ini masih khidmat mengajar hadis, ya. Buya Asfi, Buya Yunal, ini para muhaddisin sebenarnya, tapi nyamar dalam baju sufi, ya.
suka film. Mereka aslinya nih ahli hadis semua ini. Jangan salah. Nggak akan mungkin mereka menggunakan hadis palsu. Saya tahu persis mereka berdua ini ya. Termasuk Gus Pais. Ini kan dia paling bisa nyembunyiin dirinya. Maka kita panggil dia Gus Pelix. Istidlal ini kita sisakan di kajian Buya Yunal, mana dalilnya. Ya. Tetap kita ada. As-sama kita masih ada kajian Sahih Bukhari, cuma karena yang kajian Sahih Bukhari hanya para abuyanya yang dengerin, ente nggak bisa dengerinnya. Karena bil Arabiyah kan in Arabic, paling beberapa Nelly yang bisa ya, Umi alhamdulillah bisa ini semua. Walaupun nggak bisa ngomongnya. Ya. Umi Eli sih katanya masih bisa, katanya. Ya, ntar kita cek ya kalau bisa. Ya akhirnya yang lain bawa catatan terus amin. وبيقول حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري قال حدثنا سفيان بن قال حدثنا يحيى الانصاري آمين. Ya, tapi insya Allah ya di majelis kita tetap ada al-fasal khas ya, halaqah khasa bil Arabiyah ya. Akan tetap ada Arabic class, insya Allah akan selalu ada. Asyifa kan masih pakai bahasa Indonesia ya, hadisnya sih dapat dan hadasnya antum. Jadi kita ini buya-buya ini tools dia belajar empirik secara ilmu hadis, jangan salah. Orang-orang yang aku sekarang bermanhaj sunnah, saya pastikan mereka nggak banyak yang khatam Sahih Bukhari, nggak banyak yang khatam Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. 6 kitab itulah kalau nggak masuk ke Musnad Ahmad ya kan. Apalagi kita sebut Musannaf Ibnu Abi Syaibah, itu pernah dengar nggak? Pernah dengar? Barusan. Itu berapa jilid itu? Ajib. Itu gurunya Imam Bukhari, gurunya Ahmad bin Hanbal. Kitab yang luar biasa sekali. Saudara dia, pengarang kitab Musannaf itu namanya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Saudara dia Utsman bin Abi Syaibah. Jadi guru besar di masa Al-Mutawakkil tahun 234-35 diizinkan oleh Al-Mutawakkil Khalifah Abbasiyah bikin majlis itu yang menghadiri 70.000 orang dengan mustamliknya 7.000 orang. Dulu kan nggak ada mikrofon. Hadis kalau dibacain 100 orang sana, nanti ada yang dia duduk di atas tempat tinggi sedikit, dia mengatakan karir Maulana, tolong ulangi Maulana gitu ya. Nanti dia baca, nanti mustamli pendikte yang berikut sampai itu nggak muat tempat, 70.000 begitu dalam kitab. Namun angka realistisnya mungkin 10.000 sampai 30.000 itu yang realistis. Itu mungkin litakfir, wallahu alam bishawab. Jadi sepanjang mata memandang itu orang ngaji, ya ngaji hadis. Apa hadis yang dibacakan? Hadis kebalikan hadis Mu'tazilah. Mu'tazilah menolak tentang melihat Allah di akhirat. Itu Utsman ibn Abi Syaibah bikin majelis khusus menjelaskan semua jalur hadis bahwa Allah satarawna rabbakum, kamu akan jumpa Allah di akhirat, dan itu zahir. Hanya sekedar itu. Itu namanya majelis sama. Nah, majelis sama ini insya Allah nanti kita akan peribumikan. Jadi nanti ada bil Arabiyahnya, bahasa Arabnya ada dengan bahasa lokalnya, insya Allah. Jadi tenang. Sahih Bukhari khusus bahasa Arab, Sahih Muslim nanti pakai bahasa Indonesia Bu ya. Insya Allah ya. Jadi buaran itu nanti zikir itu torikohnya kita, tapi ngajinya tetap Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Insya Allah. Nanti kalau jadi malam ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim gitu, malam besok apa gitu. Insya Allah Bu ya. Siap Bu ya? Ya. Siatu Bu ya, semangat ya. Jadi kalau hanya mendengar, berarti kita berpatokan dengan kata orang yang dipercaya, kata orang yang terpercaya. Kalau istidlal, itu ente nggak hanya percaya kata orang, ente, aku cek sendiri dalilnya. Istidlal itu beda dengan tahu nomor hadis. Jadi dalam mohon maaf sekali para asatis dan para hijrawati, akhi dan ukhti.
antum tahu nomor ayat, nomor surat itu belum keluar dari wilayah yang disebut taklid, ya. Apa namanya? Taklid. Taklid itu bagi kita, bagi orang yang belajar secara manhaj, keluar dari apa? Kepercayaan orang, tapi membangun kepercayaan sendiri. Dari ilmu orang membangun ilmu sendiri, itu namanya terbebas dari taklid. Baru masuk yang level atas, namanya ittiba. Ya, ittiba. Ittiba belum jadi mujtahid. Ittiba belum jadi ittiba itu apa yang ditarik ittiba? Ini dia. Ittiba itu bukan sekedar tahu nomor surat, nomor ayat. Ittiba itu mengetahui mekanisme makna yang dirambu oleh Rasulullah, oleh para sahabat, para imam-imam mujtahid dari dalil-dalil tadi. Coba ente kalau baca kitabus shalah atau awqatus shalah atau sifatus shalah di dalam Sahih Bukhari, pusing-pusing sendiri. Kenapa? Satu bab tentang cara mengangkat tangan itu beberapa riwayat kaifiatnya. Ada yang di bawah bahu, ada yang sejajar, ada yang sampai ke mana yang disebut sifat salat Nabi. Itu kalau mampu meramu itu baru namanya istidlal. Jadi kalau orang-orang aswaja ahlu sunnah yang bermanhaj mengatakan kami mesti taklid, itu sudah itibanya ente, wahai yang baru hijrah, kalian mengira kalian sudah tidak taklid. Itu baru taklid. Taklid bagi kita tahu dalil, mengetahui dalil di mana. Tapi kalau sudah tahu dalil dan yang semua yang berkaitan dengan isi dalil itu, barulah disebut ittiba. Nah, ada yang sanggup nggak ngikutin itu? Kalau Al-Fakir, insya Allah saya dari amal bersuci, wudhu sampai haji, saya pastikan saya ngamal ini pakai hadis. Saya nggak mau keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi di beberapa kondisi kita nggak sanggup mesti delal semua. Ya udahlah, baca aja versi Nawawi, Al-Idah Manasikil Haji wal Umrah, langsung Bu ya. Karena hadis haji itu kan rumit sekali, nggak seperti di buku-buku yang sudah jadi itu. Zakat, nah ini tahadus bin ni'mah. Saya dulu paling susah ngitung-ngitung zakat itu. Tahu-tahu ya dalam pikir, ya Allah tolong tempatkan saya di tempat yang kira-kira membuat saya ngerti zakat dalam waktu sebentar. Ternyata Allah pertemukan dengan lembaga-lembaga filantropi, Dompet Duafa, Baznas dan lain sebagainya. Dan kita pernah khidmat di sana. Dan alhamdulillah sekarang dilanjutkan Buya Zul Asfi, mufti zakat. Oke, jadi ente tahu nomor hadis, kitab Sahih Bukhari nomor sekian, Astagfirullahaladzim, itu orang udah bangga bener tuh, Lah kitab hadis kita Darul Fikr yang lama kan nggak ada nomornya Bu ya, nggak ada nomornya kan? Penomoran bukan dari Imam Bukhari, penomoran tuh dari muhaqqiq, editor yang menganotasi, Bahkan penomoran ayat itu baru belakangan muncul, dulu nggak ada. Kita juga neliti manuskrip tua Al-Quran itu nggak ada nomornya, nggak ada halamannya. Ente kalau baca Quran dulu, Quran lama itu begini ya. Ini halaman, anggap ini halaman. Di akhir teks di sini ada kalian misalnya di sini misalnya ada sayakul gitu ya. Ada kecil gitu betul. Di sini ada kalimat. Ternyata di awal halaman setelahnya sayakulus sufaha, gitu kan? Karena dulu nggak ada halamannya. Itu ciri-ciri penulisan manuskrip mushaf dari dulu. Ya, dan itu kemudian ditiru oleh orang-orang yang menyalin hadis, menyalin ini karena nggak ada halaman. Kita waktu nyalin kita pakai rumus recto verso, RV, belah kanan, belah kiri, belah kanan, belah kiri, begitu. Dulu zaman-zaman masih digitalisasi awal pakai, susah kali ya. Sekarang pakai handphone udah lebih bagus dari hasil foto Canon kita yang dulu. Ya, nah ini sekedar sharing bahwa alhamdulillah ribat ini sudah mengalami proses sama
Jadi jangan kira ini orang ribat nih anti dengan halu. Kita ini bukan pemberantas halu. Yang berantas halu Allah sendirilah ya. Jangan jadi sok-sok pahlawan lah ya. Dulu kita emang pengen berantas halu, tapi ngapain ngerjain yang bukan tugas kita, Bu ya? Ya, kita aja nggak beres, masa beresin orang. Wajah kita belum tentu sesuai dengan halus sunnah yang dimaksud Imam Asy'ari, ngapain sok-sokan? Ya, kita kan sedang memantaskan diri aja. Semoga halus sunnah yang sedang kita bangun ini, yang sedang kita ajarkan ini, karena bersanad kepada imam-imam, ya, sesuai dengan ajaran imam itu, dan imam-imam ini kan bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, dalam fikih boleh taklid buta. Guruku gitu. Aku ngeliat guruku cukup. Tapi dalam akidah itu mazmum. Akidahnya diterima tapi mazmum, dhaif. Tercela dan lemah. Ya. Kalau dalam ikhtibar, nah ini turunnya ke ilmu sains, untuk para sufi, mereka, kata Imam Ghazali, dekat sekali dengan eksperimennya para saintis, ya. Dan istidlalnya berbeda. Mereka membuktikan suatu bukan dengan metode istidlal. Gabungkan dalil-dalil, lalu pikirkan maknanya, disimpulkan. Ya, atau dengan mendengar, enggak. Ya, coba tulis tenang, sakinah. Terus ente langsung sakinah enggak? Ya, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan di dalam kalbu orang beriman. Dibacakan ayat, langsung tenang nggak turun? Enggak langsung. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah, hati menjadi tenang. Gimana caranya? Mirip dengan metode saintis, bedanya itu kalau saintis kan nyobanya di tikus, ya kan? Di kelinci, di babi, karena paling mirip dengan tubuh manusia. Kalau para sufi dicoba ke diri sendiri. Karena ini berbahaya, jangan buat-buat eksperimen sendiri. Ikuti saja manhaj metode yang sudah lolos ujian, sudah lolos diuji, dan sudah berdiri dalam bentuk manhaj-manhaj yang disebut thariqah. Jadi misalnya, kalau mau merasakan eksperimen zikir keras, ikuti zikir qadiriyah, samaniyah, khalwatiyah. Kalau ingin dengan lewat bacaan-bacaan, ya, ikuti syadziliyah. Jika ingin lewat zikir khafi tidak bersuara, ikuti thariqah naqsyabandiyah. Walaupun semua thariqah itu juga ada zikir-zikir itu masing-masing, tapi Allah memasyhurkan masing-masing dengan khas-khas yang kita kenal hari ini. Zikir 100 dengan zikir 1000 beda nggak? Nyebut nama Allah, efeknya beda. Gimana taunya? Dari orang atau nyobain sendiri? Ente jangan bayangin enak dulu, pegel-pegelnya nggak diceritain. Kalau lagi zikir, apa yang terasa? Ya, punggung. Ya makanya saya sarankan nanti sebelum suluk, yang ikut suluk, kakinya dibekam dulu ya, lututnya itu. Nanti datang ke ahlinya, dibekam dulu bagian lututnya, biar nanti kalau bersila tidak gampang kesemutan. Punggungnya dibekam dulu. Supaya apa? Nanti kalau duduk lama, jangankan ente masih begitu loh. Kalau telat nih bekam sebulan, itu harusnya 2 kali kalau saya bekam. Saya kalau nggak bekam 2 kali sebulan, itu kalau duduk sebentar, baru 100 punggung sudah kaku. Kalau berat di sini, ya, darah tinggi di punggung, kaku, kolesterol, kan kita sudah tahu sendiri sudah. Itu langganan penyakitnya Pak Elang itu kan. Kalau bagian kiri, bagian kanan, bagian atas kan lain lagi, bagian depan ya. Itu semua urusan dengan darah ya. Jadi kita pun juga sama. Nah, jadi saya sarankan nanti antum kalau nggak mau bekam, bawa obat pengencer darah sesuai pesan advice dari dokter. Jangan ente buat-buat sendiri ya. Ikutin mereka. Oke, nah itu contohnya. Jadi para sufi, dia buka lembaran kolbunya sendiri, dia coba nama baca Allah dibaca. Betul nggak baca nama Allah itu tenang? Dibaca, oh emang enak, tenang. Dan saya pastikan yang sudah talqin merasakan semua, betul? Bener? Jangan karena takut mana yang dijawabnya. Bener. Pak dosen, bener Pak dosennya? Nah ini tanya Pak dosen, dia lebih tahu urusan penelitian ilmiah daripada saya. Oke, baik.
Itu yang disebut mukasyafah. Ini yang dikatakan Ibnu Athaillah Sekandari, engkau menyingkap, mukasyafah artinya menyingkap. Menyingkap batinmu, aib dirimu, kurang dirimu, itu lebih baik daripada menyingkap aib orang lain. Ya. Kalau sir, kesejatian kita, itu dia bukan lagi pada eksperimen nyebut nama. Dia sudah sampai kepada makna. Ya, makna ada di kata, betul? Makna ada di kalimat. Jadi orang kalau sudah disir, dia ke Allahnya sudah bermesra-mesraan sudah. Maka Imam An-Nifari punya kitab Al-Mukhatabat. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jazairi, ya, beliau belum lah, ya, seabad 2 abad lalu lah, tulis kitab juga Al-Mawaqif. Oh, ada ya. Tuh, Buya bawa kitab itu, ya. Masih diplastikin, tapi Buya itu udah khatam berkali-kali itu, ya. Dia dapat yang baru, kayaknya kemarin dikasih ke orang tuh. Jadi di tasawuf, ya, mohon maaf, dalam Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ya. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati menjadi tenang. Kalau belum talqin, belum praktek, belum suluk, berarti masih taklid. Tapi ente sudah ulik-ulik kalbunya sendiri, cobain, ikutin alur yang sudah diizinkan oleh guru. Diribat, jangan mendewakan sosok. Makanya saya mundur dari mentalkin, yang mentalkin para abuya yang lain, ya. Dan itu sama dengan talkin saya, ya. Sama dengan talkin guru-guru kita, sama semua. Supaya apa? Yang penting kalian talkin dari orang yang dapat izin talkin, itu syaratnya. Dan itu nggak ada urusan dengan umur. Pak Elang udah berapa umur? 50? 62. Tapi umurnya kayak masih 24. Plus. Ya, plusnya 20-40 tahun. Oke. Nah, jadi yang disebut al-yakin per kelompok ini beda-beda. Yakin menurut ahli hadis tahu dalilnya riwayat siapa. Yakin menurut ahli akidah, ahli usul hasil istidlal, hasil meramu dalil. Hasil yakin menurut ilmuwan itulah yang jurnal-jurnal hasil eksperimen, ya. Yakin menurut para sufi minimal 2 tingkat, mukasyafah dan al-musyahadah. Mukasyafah ini sudah ainul yakin, hakul yakin dia. Kalau musyahadah al-yakin mutlak. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu makna kalam nabinya, anta abudallah ka'annaka tarah. Itu makna wa'bud, bukan al-maut. Al-maut pemahaman sebagian ahli tafsir. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al-yakin. Itu di Quran. Ahli tafsir mayoritas mengartikan itu al-maut, itu kematian. Loh, kan ada di aku hadis Nabi, hadis Bukhari Muslim, Nabi mengatakan al-ihsan, ya, penghambaan tertinggi, anta abudallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarah, seakan engkau memandangnya. Itu dia yang disebut apa? Al-yakin mutlak. Al-yakin mutlak. Maka disitulah muncul antum kalau mandang ke depan atau suatu objek, itu pandangan mata yang bergerak ke sana atau bayangan benda yang ke sini. Wah, Buya Aldo baru datang tuh, suruh masuk. Fadal, marhaban. Ya. Oh. Ya, tadi kita tonton dia. Sekarang dia nggak mau ditonton, dia maunya offline, live, ya. Marhaban. Ya. Buya Aldo sudah membuktikan bahwa zikir samaniyahnya itu secara tajribi dan secara mukasyafah. Sampai ke setrum, itu setrumnya nggak lepas kalau nggak zikir gitu. Allah. Ya. Buya kan bahasnya tadi kan, Allahu Akbar. Baik. Ini perbedaan orang dulu dengan sekarang. Sekarang ini lebih menyenangkan apa? Orang tuh belajar zikrullah bukan cari kesaktian. Itu saya senang sekali dengan fakta ini. Kalau dulu enggak,
Kalau emang betul kalimah Allah ini hebat, buktinya apa? Ini kalau aku dibacok nih, ini enggak. Dulu begitu. Maka berkembanglah Thariqat Rifaiyah, Samaniyah, ya, Qadiriyah, Debus. Cabang-cabang Debus jadi keluar ya. Tapi kalau antum mau dipelajarin itu juga di Ribat ada gurunya. Ada gurunya. Tapi untuk apa? Kalau ente gak kebakar di sini nanti dibakar neraka nyampain. Untuk apa ya? Giliran hidup susah dikit ngeluh, ya mana debusnya kan. Taib, ya, itu sekedar mengingatkan bahwa hadis atau riwayat yang kemarin dibaca, al yakin huwal iman kullu. Jadi semua ini yakin, tapi yakin yang disebut para ahlullah, para sufi berbeda dengan yakin yang dimaksud oleh. Nah, oleh karenanya, kalau sufi ngomong istilah apa yang orang kalam nggak ngerti, harusnya oleh kalam tuh nanya, maksud kamu apa sih? Jangan baca dari buku mereka aja. Contoh, ketika Ibn Arabi mengatakan wahdatul wujud, kesatuan wujud, jangan baca hanya dari kitab, tanya ahlinya dong, tanya mursyidnya. Ya. Ketika Buya Asfi mengatakan misalnya ada tanazul, ada tarakki, ada tajalli, ya, apakah maksudnya Tuhan masuk ke alam? Kan nggak begitu. Kan nggak begitu ya. Tanya ahlinya. Maka dulu ada seorang imam nulis tentang kamus tasawuf namanya Al-Kashani. Al-Kashani. Ya, dia ngikutin. Jadi ternyata sebelumnya Ibnu Arabi yang disalahpahami teksnya buat kitab Istilahat As-Sufiyah. Tapi nggak dibaca orang. Hanya 1-2 yang baca, yang orang-orang beneran. Supaya apa? Kata Al-Kashani, supaya orang-orang ahlur rusum, kalimatnya apa? Ahlur rusum, orang-orang teks tidak salah baca apa yang kita maksud. Ya. Contoh nih, adakah jiwa masuk ke jiwa yang lain? Ada nggak? Ini nggak usah pakai ilmu akidah, nggak usah pakai ilmu tasawuf. Adakah jiwa masuk ke jiwa yang lain? Ada nggak? Nggak ada. Itu namanya hulul. Apa namanya? Hulul. Hulul itu masuk atau ittihad, menyatu. Ketika ada lagu dari seorang penyair, wahai belahan jiwaku, itu secara akidah itu sudah kufur. Ayo, yang lagi jatuh cintong ya. Gimana Buya? Buya kalau ngomong ke Umi Nora nih, wahai belahan jiwaku, secara akidah Buya musyrik, Buya. Bukan musyrik, kufur. Kufur Buya langsung. Kenapa? Ar-ruh la yatanasakh, wa la yahul, wa la yadkhul, wa la yattajih, wa la yani yatahayyaz fi ayyi makan. Ya, ruh tidak pernah menempati satu tempat. Terus gimana dong? Kita cek, tanya dulu sama penyair, maksud kamu apa? Belahan jiwaku. Oh, ternyata maksudnya diri dia fana, lebur dalam mencintai si objek kekasihnya itu. Sehingga apa yang dimau oleh jiwa kekasihnya, itulah yang dia mau oleh jiwanya ini. Itu yang dimaksud, wahai belahan jiwaku. Ada yang lebih ngeri lagi kalau lagu Minang tuh, Aldo apal kali. Sibiran tulang, ya. Apa arti sibiran tulang? Sum-sum tulang, ngeri. Aduh, apa tulang rusuk, apa artinya nggak ngerti. Nah, jadi al-yakin inda ahli al-ulum mukhtalif al-ma'na, ya. Jadi yakin menurut ahli ini beda-beda, ya. Jadi kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani di beberapa risalahnya, dan Imam Syazili juga sama, idza jalasta ma'a ahli rusum fatakallam bi'ilmi riwayah. Kalau berbicara dengan orang-orang tekstual, bicaralah ilmu berdasarkan teks riwayat sanad. Jadi jangan bawa pengalaman spiritual, ente lagi ngobrol sama ahli hadis, diketawain, halu ente gitu. Apalagi ketemu ahli kalam. Nah, jadi bulan-bulanan, jadi objek yang akan dipersoalkan. Inilah yang terjadi. Ya, ketika ada seorang ustadz protes dengan kalam kita pernah mengalami gini. Ciri-ciri tanda Rasulullah hadir kalau seorang berselawat. Apa? Ceramah itu ente masih ingat gak? Apa ciri-cirinya? Bulu Roma berdiri. Kalau Najmuddin Kubra mengatakan apa? Yajri
Sholawat itu mengalir saja di lisan dia. Itu tanda dia hadir. Itu hadir secara perspektif, ya, huduri. Bukan, Rasulullah kan selalu ada. Rohnya tidak pernah mati. Bahkan dialah ya zatul wujud, ruhul alamin. Tidak pernah gaib. Dan kalau pakai teks, itu kalau kita pakai spiritual. Jangan bicara itu ke ahli hadis. Jangan bicara huwa ruhul alamin, huwa nurul anwar. Dia adalah ruh alam semesta. Darinya tercipta semua. Jangan ngomong begitu ke mereka. Hadis ente langsung disebut palsu. Apa ahli kalam? Kata ahli kalam, enggak begitu. Allah ciptakan alam dengan kunnya. Begitu ahli kalam, lihat teks, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Inni khaliqun basharan min tin. Aku ciptakan manusia dari tin. Itu ahli kalam, ahli hadis. Apalagi orang eksperimennya itu nggak akan bisa nyambung. Jadi kalau ngobrol sama ahli hadis, carikan hadis yang cocok sama mereka. Apa hadisnya? Qala Rasulullah SAW fi ma rawahu Abu Daud, man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marat. Hadis 1. Siapa yang salawat kepadaku, Allah salawat kepadanya 100. Oke, ini masih umum. Ya. Kata Nabi, ma min ahadikum yusallimu alayya illa raddallahu alayhi ruhi fa'arudda alaihi salam. Ini paling pas ya. Tidaklah seseorang membaca salam kepadaku, ngirim salam kepadaku, kecuali Allah kembalikan ruhku. Kalimat arudda alaihi salam, itulah yang kita sebut hadir. Wahai ahli hadis, wahai para mufti yang terlalu cepat memfatwakan hal-hal sebelum berpikir, itu yang hadis ini salah nggak kalau diterjemahkan? Rasulullah hadir menjawab salam. Kata beliau, fa'arudda alaihi salam, aku langsung jawab salamnya. Itu hadir atau tidak? Hadir. Hadir secara rohani. Hadir secara apa? Rohani. Kita nggak bilang secara empirik. Ya. Dan itu sayang sekali beberapa mufti di negara jiran memfatwakan Tijaniyah, Idrisiyah sesat. Difatwakan mereka sesat karena dua imam ini di kitab-kitab mereka dan murid-muridnya terus terang menyebutkan ru'yah yaqzah, pertemuan Rasulullah secara sadar, ya. Dan mereka tidak perhatikan ini sudah berbeda disiplin ilmu, sudah berbeda istilah, ya. Maka tolong, ya, kalau ingin keluar dari taklid, pahami bahwa kalimat yang kita gunakan ini kita paham nggak yang kita maksud. Mulai dari situ, nggak usah jauh-jauh. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpendirian terhadap satu yang kamu nggak ngerti. Jadi kalau ada mufti, basicnya basic empirik tadi, versi ahli hadis, terus menolak pertemuan rohani Sidi Ahmad Tijani dan Sidi Ahmad Al-Badri dan semua para sufi, para aulia Allah, jumpa Nabi Yaqzah. Itu fatwanya nyambung nggak, matching nggak? Dia memfatwakan pengalaman batin orang, nyambung nggak? Apa pengalaman batin? Bagian dari objek fatwa? Lah, ya, ini mumpung para buya nih masuk ke Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya. Jadi jangan sampai kita memfatwakan sesuatu yang di luar jalurnya. Kalau bab akidah berarti babnya akliyat, ma'kulat. Ya. Kalau bab ikhtibar itu bukan wilayah MUI, kecuali yang BP POM, itu di empirik tuh. Di MUI sudah ada itu, kita bersyukur. Majelis Ulama kita ada namanya BP POM, ada DSN. Itu masuk ke ikhtibari, ya. Wilayah yang ketiga. Syukur-syukur nanti di MUI ada betul bagian lab ilmiah yang tidak hanya untuk urusan halal haram, tapi ada progres keilmuannya, bukannya proyek-proyek mengeluarkan stempel yang sekarang sudah diambil alih sama Kemenak, ya kan? Ya, tahu lahan bahasa langsung diambil. Tapi bagus juga, negara harus hadir di situ, jangan sampai dikuasai lembaga. MUI bukan lembaga negara, tapi seakan-akan diakui sebagai lembaga negara, betul nggak? Alhamdulillah, ya, kita bersyukur ulama kita dihargai betul-betul. Taib, wa bisanadina al-muttasil ila al-arif billah ibn Athaillah as-Sakandari qaddasallahu sirrahul aziz qala wa'lam anna at-tauhid huwa isbatul qidam. Ya, man yaqra? Halaman 13. Oh, dawam. Selama-lamanya dawami. Faiz lah baca. Ya, kasih kitab ente ke dia tuh. Oh. لا بس خلاص. Bismillahirrahmanirrahim.
وبسندكم المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب. قال واعلم أن التوحيد هو إثبات القدم. Ketahuilah bahwasanya tauhid itu adalah penetapan yang sejak Penetapan sifat kekodiman. penetapan sifat kekodiman. Pura-pura bego itu ya. Wa ifradul muhaddits Muhdas. wa ifradul muhdath, dan Ifrad memisahkannya memisahkan dari sesuatu yang baru. Ya. Wa nafyul adam, dan peniadaan dari sesuatu yang tiada. tiada. Jadi apa tauhid? Tauhid ini definisi yang dikembangkan Ibnu Athaillah Sekandari dari kalam Al-Kutub Sayyidina Al-Junaid Sayyid Ta'ifah. Masih ingat? Itu ada di kitab Al-Ibanahnya Ibnu Furuk, lalu diulang oleh Imam Al-Qushairi, diulang oleh para sadah di kitab-kitab maqamat mereka, bahwa tauhid, apa arti tauhid? Tauhid secara harfiah apa tauhid? Ya, masih ingat tauhid dulu saya pernah bahas di sini. Tauhid, udah tauhid bukan? Udah tauhid di Jati Keramat ya. Dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan. Mufradnya apa nih? Wahada itu ahad atau wahid, Bu ya? Fardnya. Ini kan mujarradnya. Mujarradnya apa? Ahad toh? Ya. Wahada. Aktivitas atau usaha atau cara mengesahkan. Yuwahidu sedang, akan, selalu. Tauhidan sikapnya, namanya. Nama dari perbuatan mengesahkan Allah itu namanya tauhid. Ya. Masing-masing kita masih mentauhidkan Allah ala perspektif kita. Jadi kita mafimo ya. Kita itu meyakini Allah masih ala pikiran dan hati perasaan kita. Itu yang disebut Allah yang secara subjektif, Allah yang kalian bayangkan sendiri. Kalau Allah yang kita bayangkan sendiri, yang kita rasakan sendiri, yang kita perspektifkan sendiri, dengan Allah itu sendiri beda nggak? Betul? Jangankan itu, antara Buya Asfi ya dengan Faiz itu mungkin beda kali. Gimana Gus Pelik? Allah yang ente pahami itu beda kali. Itu Allah subjektif, tapi Allahnya berubah nggak? Kita ke Allah itu mungkin berbeda perspektif, tapi Allahnya tidak akan pernah berubah sama sekali. Ya, yang disebut tauhid bagi para sufi, ya, itu beda dengan tauhid, bukan beda ya, lebih mendekati objektif dibandingkan para kalami, ahli kalam. Ini contoh. Asy'ari dengan Wahabi beda nggak cara mentauhidkan Allahnya? Beda. Mana yang paling benar? Masing-masing merasa paling benar, ya kan? Betul. Jadi kalau kita klaim-klaim benar, saya punya dalil ini, semuanya punya dalil. Kapan kita memahami, meyakini, mentauhidkan Allah terlepas dari subjektif ini, lalu bergerak kepada yang Allah mau tentang dirinya? Kalau antum berhasil itu, itulah yang disebut tauhid Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang diajarkan langsung Rasulullah SAW. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq? At-tauhid, ya, al-ma'rifah, al-ajzu anil idrak. Kamu mengaku tidak mampu memahami Allah sebagaimana Allah itu secara hakikinya. Pengakuan itulah yang disebut bertauhid, bermakrifat. Gimana? Mulai nyambung. Jadi yang sedang kita gerakkan di ribat itu adalah tauhid yang seperti ini, Bu ya.
Dan saya melihat para Abuya berkhidmat gak jauh-jauh dari lingkaran itu. Jadi membebaskan kita dari perspektif kita sendiri, persangkaan kita sendiri. Terus gimana dengan hadis qudsi? Ana inda zanni abdi. Aku berdasarkan persangkaan. Itu ada kata kuncinya, abdi. Abdi itu yang mana? Abdi itu orang yang mengaku dirinya tidak mengenal hakikat Allah itu sendiri. Ya. Taib, ya. Isbatul qidam. Isbat al-qidam. Apa arti al-qidam? Allah yang maha qadim, ya. Apa itu tauhid di situ? Ya, tauhid diartikan di sini adalah pertama isbatul qidam. Ya, yang nggak bisa bahasa Arab ini tulis aja, ya, biar dapat berkah kan. Karena Rasulullah ngajarnya pakai bahasa Arab toh. Para imam ngajar sholat ente pakai bahasa Arab. Jangan bilang aku nggak bisa bahasa Arab. Nikmati aja. Nanti lama-lama otak kita nanti ganti. Buya Yunal ngajar bahasa Arab, jadi tambah lancar. Isbat, menetapkan al-qidam. Tanpa ente menetapkan Allah itu maha awal, tidak pernah tiada. Allah itu sudah ada belum? Allah itu tetap maha awal belum? Oke, coba ingkari Buya Asfi itu laki-laki. Buya Asfi itu perempuan. Menurut aku, gitu ya. Kira-kira orang ngomong begitu, lalu dia bikin survei 100 orang, Buya Asfi itu perempuan, nyamar jadi laki-laki. Tapi Buya Asfi seorang laki-laki. Pembuktiannya tanya Umi Nora. Ya. Oke, betul Bu ya, ini contoh. Jadi ketika kita mempersepsikan sesuatu, jangankan ke Allah, kita persepsiin orang aja, belum tentu orang yang kita bayangkan itu seperti bayangan kita. Paham? Apalagi membayangkan Allah. Makanya Allah itu nggak usah dibayang-bayangin, diyakini aja. Isbatul qidam. Apa maksud isbatul qidam? Menetapkan bahwa dia tidak pernah tiada. Berarti selalu ada. Kalau begitu gimana cara deteknya? Nah, nggak usah didetek ya, nggak usah dicoba. Ini bukan bahan eksperimen ini babnya khabari. Oke. Mohon maaf Bu ya, contohnya agak unik-unik Bu ya. Ifradul muhdas. Ifradul muhdas. Ifrad, ya, memisahkannya dengan yang muhdas. Apa arti muhdas? Yang dicipta. Apa maksudnya? Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah itu muhdas. Itu hal yang baru dan akan berubah-ubah. Maka ada ilah al-mukhayyal, Tuhan yang dibayang-bayangkan, yang dikhayalkan. Ada al-ilah al-haqiqi, ada Tuhan yang benar-benar Tuhan. Nah, itu yang disebut di surat Yusuf ya. Kalian ya, di ayat 9 yang kita singgung sedikit di Jadi Keramat kemarin ya. Kalian hanya menyembah ya Tuhan-Tuhan ya, sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kalian menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian perspektifkan sendiri, kalian kasih nama-nama sendiri, bayang-bayangkan sendiri, teori-teori sendiri. Saya kira ini untuk non-muslim. Ternyata ini kita sebagai muslim kena semua ini. Ya. Kejadian dulu ada orang ya, dia belajar thorikoh tapi nggak belajar akidah. Terus apa kata dia? Tahukah kamu Tuhan itu apa? Pejamkan matamu, lidahmu dikunci, sebut namanya, nanti akan muncul bayangan hitam. Itulah Tuhan katanya. Astagfirullah. Berarti dia membayangkan Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh para imam dan ini ijma. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau perspektifkan, bayangkan tentang Tuhan Allah itu, Allah berbeda dari semua perspektifmu. Terus gimana? Jangan bayang-bayangkan Tuhan. Gitu. Jangankan itu, ada kawan kita bingung dia. Penghasilanku cuma segini, pengeluaranku 2 kali lipat.
kok bisa ya hidup bertahan 40 tahun suami istri, anaknya sarjana semua. Ente kok sebayangkan, itu matematika kita. Matematika Allah berlainan, nih contohnya. Yang belum dapat jodoh, santai aja ya. Bangun-bangun aja silaturahminya ya. Wa nafyul adam, ya. Al-adam menafikan ketiadaan, ya. Yakini saja dia wujudnya sebagaimana dia maunya, gitu. Yang pasti dia tidak pernah tiada. Otak kita langsung nggak sanggup, stuck langsung, berhenti. Tidak pernah tiada. Otak kita nggak bisa mikirin sudah. Berarti meyakini Tuhan bukan wilayah otak. Oke? Oh, Allah itu ada buktinya kalau kita sebut namanya, ada ketenangan. Emang kalau kita nggak sebut, Allah jadi tiada. Gitu nggak? Sehingga pahamlah, Allah itu nggak perlu sholat kita, Allah nggak perlu zikir kita, Allah nggak perlu kok. Jadi kalau ente kafir dari awal hidup sampai akhir, dia tidak pernah kekurangan, ya. Nah, lalu ada tauhid. Nah, malam ini antum dapat istilah agak banyak, jadi saya pelan-pelan ya. Ada yang disebut tafrid. Tafrid. Ada tajrid. Udah berapa istilah? Tauhid, tafrid, tajrid. Nah, oke. Ini bukan tajrid dalam kitab Al-Hikam loh ya, walaupun pengarangnya sama. Tafrid, nah, lanjut. Ya. Wa ma'rifatut tafrid huwa ifradul ismi. Allah. Wa fahmut tajrid huwa at-tanzihu bil ilmi. Ya, terjemah. Adapun makna atau pengertian tentang tafrid adalah pemisahan dari al-ismu. Al-ismu. Ya, mengesahkan pada nama. Ya. Mengesahkan pada nama. Dan makna tentang tajrid adalah membersihkan atau menyucikan dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ya. Wa aslu la ilaha illallah huwa isbatu ismil uluhiyah. Adapun pokok dari la ilaha illallah adalah menetapkan isim uluhiyahnya Allah. Wa ikhlasu ifradihi wa nafyi ma siwahu minal ilahiyah. Dan menunggalkan kesendiriannya Allah dan menafikan atau meniadakan selainnya dari sifat-sifat sesembahan. Watanzihuhu an addadihi wa andadihi, dan membersihkan atau menjauhkan Allah itu dari sepadannya atau ya yang dijauhkan Allah atau perspektif. Wa bifahmi ma'nahu wa sirrihi yasihul Islam, dan dengan memahami betul-betul makna tersebut dan rahasianya, maka baru sah dikatakan Islamnya seseorang. Terus lanjut. Wa syahadatihi yatimul iman, dan dengan persaksian yang betul maka barulah dikatakan sempurna imannya seseorang. Wa qa'idatihi yakmilul ihsan, dan dengan kaidah dengan kaidah yang betul maka akan sempurna ihsan seseorang. Wa muhibbukum yubayyinu lakum insyaallah ta'ala. Maksudnya pengarang itu muhibbukum. Si pengarangnya menyebut dirinya muhibbukum. Orang yang sayang ke kamu ini akan menjelaskan. Itu pengarangnya sendiri. Wa muhibbukum yubayyinu lakum insyaallah ta'ala. Dan pengarang akan menjelaskan kepadamu lebih lanjut insyaallah. Ma'ani hadzal ismil mufrad wa sifatihi, tentang makna-makna isim mufrad dan sifat-sifatnya. Wa asrari hurufihi wa adadiha, dan rahasia-rahasia dari huruf
huruf-huruf isim tersebut dan jumlahnya, Sandi angkanya. sandi angkanya. Adat itu sandi angka. Datang lagi yang baru ya. Khair. Wa Wa jumlat tu tiada. wa jumlatun ta'dadi hisabiha, dan jumlah perhitungan kalimatnya, ya. Yahsulu liman alimahu wa adrakahu bisyawahida mubayyinatin jahada fahmu dhawqihi wa hali sulukihi. Maka akan bisa berhasil bagi orang yang mengetahui dengan bukti-bukti yang jelas, ya. Ya. Dengan bukti-bukti yang jelas dan kesungguhan dalam merasakan, ya, Ya, pemahaman zauq. pemahaman zauq dan hal dalam perjalanannya. Fa'lam ayyadakallahu ta'ala bimawadil mazid wa fahamaka ma'ani asrar tauhid bifadlihi min fadlihi. Dan ketahuilah, semoga Allah memberikan tambah-tambahan pemberian dan memberikan pemahaman tentang makna-makna rahasia tauhid atas karunia-Nya dari karunia Allah. Anna hadzal isma al-mufrada al-mu'azzama al-muqaddam al-mujarrad a'ni Allah azza dzikruhu. Ya. Nah, itu dulu. Ya, sebelum masuk ke situ itu sudah masuk inti tafrid. Apa itu tafrid? Ifradul ism. Tafrid itu memisahkan makna keesaan itu saat membaca atau memahami nama. Jadi nama itu bahasa Arabnya apa? Al-ism, ya. Yang punya nama disebut al-musamma. Dulu pembahasan ini khasnya Mu'tazilah, tapi oleh Imam Asy'ari disunnikan. Ya. Kalau kita sebut faiz, antara nama dengan yang punya nama terpisah nggak? Gimana? Nama dengan punya nama terpisah nggak? Tapi tulisan namanya bukan orangnya, betul nggak? Beda. Tapi nama itu tidak ada kecuali menunjuk langsung yang punya nama. Itulah sebabnya kalau antum lagi jatuh cinta, sebut saja nama atau tunjukin aja foto orang yang suka itu berdesir, gitu. Pernah ya? Dulu pasti zaman-zaman dulu masih sanawiyah, aliyah, ya kan? Sekarang masih begitu. Waduh, remaja lagi ente berarti. Tapi masa ke makhluk kita jatuh cinta berdesir, ke Allah tidak? Makanya itu bisa dieksperimenkan, bisa dilatihkan, dihunjamkan ke dalam kolbu, itu berdesir dan bergetar dia. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah bergetar kolbu. Itu ayatnya surah Al-Anfal. Gimana prakteknya? Itu nggak ada di mazhab manapun, manhaj manapun kecuali para sufi. Hanya para sufi. Dan sufi yang hanya mengajarkan talqin. Kalau ente ngaku sufi-sufi cuma baca-baca hizib, wirid, nggak ada talqin, la ma fi syai'. Ya. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu mewajibkan ini tidak dapat dipahami kecuali bitaubah wa talqin. Harus taubat, harus talqin. Jadi talqin itu wajibnya bukan wajib fikhi. Wajibnya secara apa? Secara ilmu tasawuf. Secara fikhi, ahli fikih talqin wajibnya sebelum meninggal. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang mati sebelum ya apa la ilaha illallah. Tapi coba perhatikan aja. Fa'lam annahu la ilaha illallah itu ada kalimat orang mati enggak situ? Ayat ini lebih zahir. Berarti mempelajari la ilaha illallah sedari akal ini masih kuat, ya. Tafrid memahami nama sebagaimana dia. Ya. Nah, ini nanti turunannya belajar al-asmaul husna. Ada tajrid di saat baca Allah, ya, tafrid kita baca Allah. Nah, maka kalau zikir di awal-awal sampai kesadaran antum masih oke, jangan gaya-gayaan. Tetap baca la ilaha illallah. Allahnya harus dimatkan, harus panjang.
La ilaha illallah. Terus begitu. Kalau detak jantungnya sudah cepat, rohaninya bergerak, zauk rasanya kemudian bercampur, sudah seirama, tiba-tiba dia jadi cepat, la ilaha illallah, la ilaha, itu nggak apa-apa. Karena itu sudah di luar kendali kita. Tapi kalau masih sadar, makanya guru di depan yang mimpin zikir, dilihat ini mulai kacau, balik lagi, la ilaha illallah. Jadi di kita makruh zikir langsung la ilaha illallah, la itu makruh. Coba bacaannya apa itu? La ilaha illallah. Kecuali pakai kajian Buya Aldo tadi, isim ya. Nama itu kan nama untuk orang lagi sakit dan orang-orang yang sedang tajrid. Ya. Jadi di kita tetap harus mulai yang lengkap secara tajwid. Karena la ilaha illallah asalnya di Quran, walaupun dia jadi ilmu zikir, tidak mesti ngikutin ilmu tajwid yang pas. Mesti bacaannya harus pas dulu. Kalau mau agak eksperimen dikit kan ada zikir illallah, ya, isbat. Illallah, illallah. Nanti dibedain sama orang, kok zikir la illallah nggak pakai la ilaha? Ya orang kan sudah masuk ke gelombang tertentu ya. Nanti hilang lagi lafaz ilahnya, hanya Allah. Awalnya tetap panjang Allah, Allah, lama-lama Allah, 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 dan itu nikmat nggak? Nikmat sekali. Kita sudah nggak asik lagi dengan matnya, makharijul hurufnya, sudah asik dengan zauk dan rasanya. Ya, kira-kira begitu. Cukup lah Bu ya. Ini bagian besok ini, bagian Buya ini, bagian isim Allah, isim ilah. Ya. Nah, ya, tajrid itu saat membaca melepaskan diri dari perspektif. Apa tajrid? Melepaskan diri kita, pikiran kita dari pemikiran subjektif tentang Tuhan, pikiran kita tentang Allah. Jadi kalau baca Allah, ente lagi susah hidup, jangan hanya dibayangkan Tuhan memberi rezeki aja. Kalau lagi jomblo, jangan bayangkan Tuhan cuma Rahman Rahim doang. Kalau lagi lagi sakit, orang kalau sakit kan baca Allah, maknanya wahai Maha Penyembuh doang. Bacalah nama Allah dan dimaknai Engkau yang maha sempurna melebihi dari semua yang kami bayangkan. Engkau maha penyembuh lebih sempurna dari yang kami bayangkan. Engkau maha memberi rezeki lebih sempurna dari yang kami bayangkan. Itu baru namanya tajrid. Ya. Maka barulah bekerja itu angka-angka. Jadi kalau zikir Allah angkanya misalnya 5 misalnya. Hasbi Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Kalau yakinnya mantap tuh baru mujarrab ya. Wah, itu sudah alarmnya. Jam setengah 12. Ada 1 jam sudah? Kelas? Lebih ya. Barangkali itu ya khawafillah ya. Ini hari keberapa kita daurah? Ya, jadi ribat tuh nggak ada kosongnya teman-teman. Nggak ada berhenti tawakufnya, pindah ke daurah. Daurah tutup, pindah suluk. Suluk tutup, buka lagi ziarah. Ziarah selesai, buka lagi majelis secara resmi. Ente nggak boleh berhenti sampai mati. Ya. Ya. Nggak boleh berhenti sampai mati. Kalau mau berhenti ngaji, mati aja. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ahyina bil ilm warzuqna al-amal bima 'allamtana. Ya Allah, ya Alim, ya Khabir, ya Allah yang maha berilmu, berikan kami ilmu mengenal Engkau sehingga kami mengenal Engkau sebagaimana Engkau layak dikenal, dan berikan kami ya Allah kemudahan untuk mengamalkan ilmu. Berkahi keluarga, majelis, dan semua orang yang membantu kami, semua orang yang berjuang dengan kami. Rahmati para abuya, para masyaikh, para muridin, hadirin, hadirat, semua yang khidmat, semua yang pernah duduk di sini ya Allah, amin rabbal alamin. Bijahi sayyidil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.